bertemu juga dengan teman-temannya, makan minum, barangkali main bola juga. Atau main apalah di Nazaret sana ya. Kalau kita mengakui Yesus itu adalah manusia, dan memang dia manusia, masa kecilnya dia habiskan di sekitar di Nazaret pasti, dan juga dalam lingkup ayah ibunya Maria dan Yosef. Dan dikatakan anak ini bertambah besar, bertambah hikmat, penuh kekuasaan, kebijaksanaan dari Allah. Dan setelah dia dididik dalam keluarganya, dia kemudian mulai pelayanan publiknya dalam usianya yang setelah 30 tahun itu. Dan akhirnya dia wafat. Dan dia selama hidupnya, setelah dia dari keluarganya, ya dia melakukan karya-karya yang menghidupkan banyak orang, yang menyelamatkan banyak orang. Karena memang selama masa hidup bersama keluarganya, dia dididik, dibina oleh orang tuanya, oleh lingkungannya untuk bertumbuh menjadi anak yang memang membawa keselamatan, membawa terang bagi banyak orang. Maka saudara dan saudari, kalau kita mau bertumbuh menjadi pribadi yang sehat, pribadi yang penuh bijaksana, penuh hikmat, jangan hidup sendiri-sendiri. Ini. Jadi mari kita bergabung dengan orang lain. Memang ada kan usaha-usaha pemerintah atau usaha-usaha orang membangun rumah lansia ya, supaya orang tidak sendiri-sendiri di situ. Puji Tuhan kalau anak-anak Anda memperhatikan Anda di rumah, tapi ya kalau anak-anak muda mungkin kurang perhatikan kita orang tua, ya sudahlah, jangan terlalu marah-marah juga. Tetapi yang jelas panggilan kita adalah panggilan untuk hidup dalam persekutuan, dalam kebersamaan. Kalau tidak bisa dengan yang muda-muda, yang seumuran lah. Jadi syukur-syukur ada yang ambil inisiatif untuk buat WA group yang tua-tua lah gitu ya. Kalau bukan hanya WA group, ya mungkin rekreasi bersama. Oh ya, kami mau ke Gua Maria di Rangkas misalnya, atau mau ke Taman Maria, Plaza Maria di Sukatani, ada itu. Anda sudah tahu kan? Belum ya? Oh belum? Nah, nanti bisa berziarah ke sana. Ada Plaza Maria, bagus sekali. Jadi Pastor Dion ini mengubah rawa-rawa menjadi tempat yang indah untuk berdoa. Jadi berjalan bersama, berdoa bersama di situ, dan jangan lupa tertawa bersama. Jadi buatlah lucu-lucu. Kalau ada orang yang belum bisa melucu, belajar melucu. Membuat sesama tertawa itu kan indah, no? Daripada Anda berkata-kata lalu membuat orang muka merengut, apalagi menghina orang, memfitnah orang, janganlah. Jangan, itu bukan urusan Anda. Jadi kalau ada yang kurang pada orang lain, tidak usah memfitnah, tidak usah menghakimi. Untuk apa? Sudah tua. Sudah tua. Ya. Isilah hidup ini dengan bicara yang positif. Amin. Karena kalau bicara kejelekan orang lain, nanti muka kita tambah jelek. Iya kan? Perhatikan orang yang biasanya menghina orang, dia tidak pernah tersenyum. Dia siap-siap kuda-kuda untuk memakan orang lain, tapi dia tidak bisa makan. Jadi saya kira kita berusaha membangun hidup bersama dalam persekutuan seperti Yesus tadi. Dia maha besar, maha kuasa sebenarnya, tapi dia mau dibimbing dalam komunio bersama ayah ibunya. Jadi mari kita juga mengikuti Yesus ya, karena kita mau hidup menurut cara hidup Yesus. Memang dia Tuhan yang luar biasa, tapi dia memberi rahmat kekuatan pada kita untuk
melakukan sedikit kebaikan dari Tuhan itu. Dan salah satu kebaikan untuk kita ialah kita membangun hidup bersama dalam kebersamaan yang lebih positif, yang lebih menggembirakan. Jadi jangan membuat kebersamaan itu menjadi sesuatu yang membebankan. Untuk apa? Sebentar lagi kita sudah dibawa orang ke pekuburan. Ya kan? Nanti orang yang biasanya omong jelek tentang orang lain, waktu mengangkat mayatnya itu semakin berat. Siapa tahu karena memang dia sudah hatinya masih penuh gerundul gitu loh. Jadi tidak lepas. Tapi kalau petinya nanti ringan sekali, kita katakan, oh dia orang baik ini. Dia sudah melepaskan semuanya ini. Dan dia menghadap Tuhan dengan baik. Nah saudara dan saudari, mari kita merayakan hari ini dengan pertama tadi kita baktikan hidup kita kepada Allah hingga akhir kehidupan kita. Dan juga mari kita berusaha untuk senantiasa menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita, hidup dalam roh, dan kehadiran Tuhan melalui sesama kita. Dan yang terakhir, kita membangun hidup dalam komunio, dalam komunitas kita. Dan doa Anda pasti akan meneguhkan perjalanan perubahan yang lebih baik di Keuskupan Bogor, setidak-tidaknya di wilayah Dekenat Utara ini. Tuhan memberkati.